Tanda-tanda Elkan Bagot comeback ke Timnas Indonesia. Tanda-tanda Elkan Bagot bisa kembali ke Timnas Indonesia mulai terlihat. Di sisi lain, polemik hubungan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong belum ada tanda-tanda berdamai. Namun, setelah beberapa kali absen dari pemanggilan Timnas Indonesia, kini muncul tanda-tanda kembalinya bek berdarah Inggris Indonesia tersebut ke Timnas Indonesia. Petunjuk ini datang dari unggahan terbaru Marcelino Ferdinand, salah satu anak asuh kesayangan Shin Tae-yong. Dalam unggahan selebrasi golnya saat melawan Arab Saudi, terlihat jelas bahwa Elkan Bagot turut memberikan tanda suka. Gestur sederhana ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan reuni antara Elkan Bagot dan Timnas Indonesia. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Ivar Jenner mengungkapkan kondisi Justin Hubner setelah mendapatkan kartu merah pada laga melawan Arab Saudi. Kartu merah yang diterima Justin Hubner tentunya menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia. Namun, dengan adanya tanda suka dari Elkan pada unggahan Marcelino, harapan para penggemar untuk kembali melihat Elkan berjuang bersama Timnas Indonesia semakin besar. Apakah ini pertanda bahwa Elkan telah berdamai dengan Shin Tae-yong dan siap untuk kembali membela negara? Murka jadi cadangan lagi di Almere City FC, Tom Haye belak-belakan sentil ex Timnas Belanda. Tom Haye terang-terangan mengkritik keputusan pelatih Almere City, Hedwiges Maduro. Ia mengaku kesal menjadi cadangan di klub berjuluk The Zwarteskapen itu. Tom bergabung dengan Almere City pada September 2024. Pemain berusia 29 tahun itu sempat berstatus tanpa klub selama beberapa bulan setelah dilepas oleh SC Heerenveen pada Juli 2024. The Professor kemudian bergabung dengan Almere City dengan status bebas transfer dan mendapatkan kontrak hingga Juni 2025. Namun, gelandang Timnas Indonesia itu nampaknya tak puas dengan klubnya akhir-akhir ini. Setelah sering menjadi langganan starter, posisi Tom kini mulai tersingkir ke bangku cadangan. Dalam pertandingan terakhir melawan NAC Breda, ia hanya bermain 11 menit karena masuk sebagai pengganti. Pada laga terdekat melawan FC Utrecht, Tom juga sudah dikonfirmasi akan menjadi pemain cadangan. Pertandingan itu akan berlangsung di Janmar Stadion, Almere, Belanda, Minggu 8 Desember 2024. Tom mengakui, keputusan sang pelatih menjadikannya sebagai cadangan membuatnya kesal. Mantan pemain SC Heerenveen itu heran dengan keputusan pelatih yang tak memilihnya sebagai starter. Kesempatan terakhir mendapatkan tiket Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 disambut kecewa oleh netizen yang tetap gagal mengamankan karcis dalam dua laga kandang fase grup di Stadion Manahan. PSSI sudah membuka loket tiket laga kandang Timnas Indonesia secara daring sejak Rabu 4 Desember. Hari ini, Sabtu 7 Desember, kesempatan meraih tiket dibuka melalui situs pssi.org sejak siang. Kendati Timnas Indonesia tidak diperkuat pemain-pemain terbaik, animo supporter tak surut. Terbukti dari tiket yang ludes dan kekecewaan netizen. Unggahan di akun Instagram Timnas Indonesia soal penjualan tiket pun langsung diserbu komentar netizen yang mengadu nasib nelangsa. Baru kebuka websitenya dah sold, ikeluh seorang netizen mengisi kolom komentar. Tiketnya lebih goib dari tiket konser, diketik salah satu pemilik akun membandingkan ketersediaan tiket Timnas Indonesia dengan konser musik. Bahkan sudah ada yang menantikan dan berharap orang yang mendapat tiket menjual lagi tanda masuk ke stadion. Dari mayoritas netizen yang mengeluh tidak kebagian tiket, tersempil beberapa supporter yang menyatakan dirinya bisa menemukan jarum di antara jerami. Timnas Indonesia akan berlaga di Stadion Manahan pada 12 Desember saat menjamu Laos. Sementara pada 21 Desember, anak asuh Shin Tae-yong bakal menghadapi Filipina. Tiket untuk menonton Timnas Indonesia di Stadion Manahan dijual dari harga Rp125.000 hingga Rp300.000. Stadion yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah, bisa menampung hingga 20.000 penonton di tribun. Tom Haye akui Timnas Indonesia punya potensi besar untuk berkembang. Tom Haye yakin Timnas Indonesia masih bisa berkembang jadi lebih baik di masa depan. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda duduk di posisi ketiga dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat. Tentunya, ini jadi prestasi tersendiri bagi tim yang masuk dalam status kuda hitam di turnamen ini. Baru mencatatkan 2 kekalahan dari 6 laga jadi bukti bahwa pasukan Shin Tae-yong tak bisa dipandang remeh. Selain itu, Shin sering mengorbitkan banyak pemain muda dan memberikan kepercayaan penuh untuk bersaing di tim. Tom Haye menjelaskan,
timnas Indonesia masih bisa berkembang lebih baik lagi. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak potensi yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Salah satu yang terlihat adanya banyaknya pemain muda berkualitas yang ada di timnas. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner terus mendapatkan tempat. Ini jadi sinyal bahwa proses regenerasi di tubuh skuad Garuda masih bisa berjalan terus. Menurut saya potensi sepak bola Indonesia sangat besar untuk berkembang. Juga di usia yang lebih muda, dan sekarang juga dengan tim utama, kata Tom Haye. Pemain Almere City ini melanjutkan, bermain untuk skuad Garuda menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Dia berambisi tinggi untuk bisa membawa Indonesia bisa naik level. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 harus mereka perjuangkan dengan baik dan terus dikejar. Menurutnya, misi tersebut bukan hal yang mustahil dan mereka bisa mencapai titik tersebut. Saya sangat bangga bermain untuk tim nasional. Saya juga tidak memikirkannya, jadi kami sekarang berjuang untuk Piala Dunia, tegasnya. Haye sejauh ini sudah bermain dalam 9 laga dengan kontribusi 2 gol. Dia menegaskan bahwa bermain untuk timnas adalah sebuah langkah terbaik karena atmosfer di timnas sangat luar biasa. Tapi secara umum, bermain untuk timnas sungguh luar biasa, sejujurnya, ujarnya. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Myanmar di laga pembuka grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar di markas lawan pada Senin, 9 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Meski bermaterikan pemain muda, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia tetap diunggulkan meraih kemenangan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk bisa menjadi pembeda bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Diprediksi Timnas Indonesia bisa menang selisih 3 gol atas Myanmar. Kehadiran Shin Tae-yong bisa menjadi tolok ukurnya. Shin Tae-yong rutin membantai Myanmar sewaktu memimpin Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Di SEA Games 2021, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong menang 3-1 atas Myanmar. Selanjutnya di Piala AFF U19 2022, Timnas Indonesia U19 racikan Shin Tae-yong menggilas Myanmar 5-1. Satu lagi, Timnas Indonesia tidak memiliki sejarah kalah dari Myanmar di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, atau yang dulunya bernama Piala AFF. Dari 5 pertemuan, Timnas Indonesia menang 4 kali dan sekali imbang. Kemenangan yang dicetak Timnas Indonesia didapat dengan skor telak. Di edisi 1996, Timnas Indonesia menang 6-1, disusul 6-2 pada 1998, 5-0, 2000, 0-0, 2002, dan 30, 2008. Bek keturunan, Sandy Walsh, mengucapkan salah satu ungkapan yang biasa dipakai umat muslim, yakni, Insya Allah, setelah membela Timnas Indonesia. Apakah tanda mau mualaf masuk Islam? Ungkapan itu diucapkannya setelah membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Australia medio September lalu. Usai pertandingan, Sandy Walsh dan segenap pemain serta staf Timnas Indonesia melakukan ritual menghampiri para fans yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dalam momen merayakan hasil tersebut, Sandy Walsh ditanyai soal komentarnya setelah bertanding melawan Australia, seperti yang dikutip dari Instagram Rafis Kilfatizial. Bek berusia 29 tahun itu kemudian mengucapkan ungkapan, Insya Allah, di depan kamera saat membicarakan laga lanjutan Timnas Indonesia di bulan Oktober, yakni melawan Bahrain dan Cina. Jadi, kita akan menghadapi laga selanjutnya di bulan Oktober. Insya Allah kami mendapat 6 poin dari 6 poin di sana, Bahrain dan Cina, dipungkasnya. Ungkapan yang diucapkan Sandy Walsh itu membuat pendukung Timnas Indonesia yang mayoritas muslim pun terkesima. Pasalnya, Sandy Walsh dilaporkan beragama Kristen, sehingga banyak yang meyakini jika pemain keturunan Surabaya ini mengucapkan ungkapan itu karena rekan-rekan muslimnya di Timnas Indonesia. Sejatinya, ungkapan yang bisa dipakai muslim itu bukanlah hal yang baru bagi Sandy Walsh. Jauh sebelum itu, ia pernah mengucapkan, Insya Allah, usai melakoni debutnya bagi Timnas Indonesia. Selain itu, Sandy Walsh juga mengucapkan ungkapan yang biasa dipakai umat muslim lainnya, seperti ungkapan, Alhamdulillah, dan Bismillah, saat memberi komentar di unggahan Rizky Ridho. Diyakini,
Ungkapan-ungkapan itu diucapkan oleh pemain keturunan, pemain asing, dan pelatih asing karena terbiasa mendengar para pemain Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.